Guys, kalian pernah kepikiran nggak? Gimana rasanya buka puasa pertama kali di luar negeri, jauh dari keluarga, dan nggak ada makanan khas Indonesia? Nah, hari ini aku mau ajak kalian merasakan pengalaman seru buka puasa pertama di Jerman. Nggak cuma itu, aku juga bakal masak makanan khas Indonesia dalam porsi yang gila-gilaan. Dan yang paling menarik, aku bakal kasih orang Jerman nyobain makanan kita. Kira-kira mereka suka nggak? Ya? Simak videonya sampai habis, jangan di-skip. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, semoga kalian sehat selalu dan puasanya lancar ya. Hari ini spesial banget karena ini adalah hari pertama puasa di Jerman. Aku kangen banget sama makanan Indonesia, jadi aku mutusin buat masak besar-besaran. Yuk, kita mulai petualangan buka puasa kali ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like video ini biar aku makin semangat bikin konten. Subscribe juga biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian jadi yang pertama nonton. Oh iya, teman-teman, tulis sholawat di kolom komentar ya. Biar kita semua dapat berkah di bulan Ramadan ini. Dan kasih tahu juga, kalian nonton video ini dari mana? Aku penasaran, siapa tahu kita bisa buka puasa bareng suatu hari nanti. Buka puasa pertama di Jerman pastinya jadi pengalaman yang gak akan terlupakan. Sebagai orang Indonesia yang terbiasa dengan hidangan khas saat berbuka, rasanya ada yang kurang kalau gak makan makanan dari tanah air. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memasak sendiri menu buka puasa kali ini. Tapi masalahnya, ini di Jerman, bukan di Indonesia. Di sini gak ada warteg, gak ada tukang gorengan di pinggir jalan, dan tentu saja, gak ada abang penjual takjil dengan aneka gorengan dan kolak. Semuanya harus aku buat sendiri, dari nol. Aku pun berangkat ke supermarket dengan penuh semangat. Berjalan di sepanjang trotoar kota Jerman saat musim semi terasa menyenangkan, meski udara masih cukup dingin dibandingkan dengan Indonesia. Langit cerah, matahari bersinar hangat, tapi angin tetap menusuk kulit. Di perjalanan, aku kepikiran, apakah aku bisa menemukan semua bahan yang dibutuhkan? Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya aku berbelanja bahan makanan di Jerman, tapi tetap saja, setiap kali ingin memasak masakan Indonesia, selalu ada tantangan tersendiri. Begitu sampai di supermarket, aku langsung mengambil troli dan mulai menjelajahi lorong-lorong yang penuh dengan produk khas Eropa. Aku memeriksa daftar belanjaan di ponselku. Ayam, santan, bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, lengkuas, dan beberapa bahan lainnya. Yang pertama kali aku cari adalah ayam, karena ini adalah bahan utama dari banyak masakan Indonesia. Untungnya, di sini ayam cukup mudah didapat. Aku langsung mengambil 1 ekor ayam utuh yang segar, lalu beralih ke bagian bumbu-bumbu. Disinilah tantangan dimulai. Aku berdiri cukup lama di bagian rempah-rempah, mencari sesuatu yang menyerupai daun salam dan lengkuas. Sayangnya, di supermarket biasa di Jerman, rempah-rempah seperti ini hampir mustahil ditemukan. Daun salam di sini berbeda dengan daun salam Indonesia. Di Jerman, mereka punya Lorbeerblatt atau bay leaf yang meskipun sekilas mirip, rasanya jauh berbeda. Aku sempat ragu, apakah bisa pakai ini sebagai pengganti? Tapi aku tahu, cita rasanya akan berbeda. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari daun salam asli di toko Asia nanti. Selanjutnya, aku mencari cabai. Nah, ini juga jadi tantangan. Orang Jerman gak terlalu suka makanan pedas, jadi pilihan cabai di sini sangat terbatas. Aku cuma menemukan paprika bubuk dan beberapa jenis cabai kering yang rasanya gak setajam cabai rawit Indonesia. Aku akhirnya mengambil 1 bungkus cabai rawit impor yang harganya lumayan mahal. Di Indonesia, cabai bisa dibeli dengan harga terjangkau di pasar, tapi di sini, cabai segar termasuk barang mewah. Aku sempat berpikir, kalau di Indonesia, bisa dapat sekilo cabai dengan harga segini. Tapi ya sudahlah, demi rasa autentik, aku tetap membelinya. Kemudian, aku menuju bagian sayuran. Aku mencari daun bawang dan kemangi, tapi yang aku temukan hanyalah daun bawang dengan ukuran besar dan lebih tebal dibandingkan dengan yang biasa aku beli di Indonesia. Aku ambil beberapa, karena meskipun sedikit berbeda, setidaknya masih bisa digunakan. Kemangi justru lebih sulit ditemukan. Di sini, mereka punya basil, yang aromanya mirip, tapi tetap saja beda.
Aku akhirnya memutuskan untuk melewatkan kemangi dan mencari alternatif lain. Selagi mencari bahan lain, aku sempat memperhatikan orang-orang di supermarket ini. Mereka tampak santai, mengambil belanjaan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Tidak ada suara tawar-menawar seperti di pasar Indonesia, tidak ada ibu-ibu yang memanggil penjual dengan suara lantang, dan tentu saja, tidak ada aroma khas pasar tradisional yang sering kita temui di Indonesia. Suasana di supermarket di sini terasa lebih sepi dan tertata rapi. Setelah selesai dengan bahan utama, aku beralih ke bagian santan. Disinilah aku kembali menghadapi masalah. Orang Jerman jarang menggunakan santan dalam masakan mereka, sehingga pilihan santan di supermarket ini sangat terbatas. Aku hanya menemukan santan dalam kemasan kaleng kecil, dan harganya lumayan mahal dibandingkan harga santan di Indonesia. Aku teringat betapa mudahnya mendapatkan santan di tanah air. Bisa beli santan segar di pasar, atau kalau mau praktis, tinggal beli santan instan di warung. Tapi di sini, aku harus puas dengan apa yang ada. Aku juga sempat mencari kecap manis, karena ini bahan penting dalam banyak masakan Indonesia, seperti ayam kecap atau sate. Namun, seperti yang sudah kuduga, kecap manis hampir tidak pernah tersedia di supermarket Jerman biasa. Mereka hanya punya kecap asin, yang tentu saja berbeda dari kecap manis yang sering kita pakai di Indonesia. Aku akhirnya memutuskan untuk membeli kecap asin terlebih dahulu, lalu mencari kecap manis di toko Asia nanti. Setelah hampir 1 jam berkeliling supermarket dan mengumpulkan bahan-bahan yang bisa aku temukan, akhirnya aku menuju kasir. Saat mengantri, aku melihat orang-orang di sekitarku berbelanja dengan santai, kebanyakan hanya membeli bahan makanan dalam jumlah kecil, tidak sebanyak yang aku beli. Mungkin mereka heran melihat troliku yang penuh dengan berbagai bahan makanan, apalagi beberapa di antaranya cukup eksotis untuk standar orang Jerman. Saat tiba giliranku, kasirnya, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, mulai memindai belanjaanku. Dia sempat melirik beberapa barang yang aku beli dan bertanya dalam bahasa Jerman, "Möchten Sie eine Tüte?" yang artinya, "Apakah Anda mau tas plastik?" Aku mengangguk dan menjawab dengan bahasa Jerman seadanya, "Ja, bitte." Ya, tolong. Setelah selesai membayar, aku mengemas semua belanjaan dan bersiap untuk pergi. Tapi perjalanan belum selesai. Aku masih harus mencari bahan-bahan yang tidak aku temukan di supermarket ini. Aku pun melanjutkan perjalanan ke toko Asia, yang biasanya lebih lengkap menyediakan bumbu dan bahan makanan khas Indonesia. Aku berjalan kaki sekitar 15 menit ke toko Asia terdekat, melewati jalan-jalan kota Jerman yang tenang dan bersih. Begitu sampai di toko Asia, aku langsung merasa seperti menemukan harta karun. Di sini, aku bisa menemukan daun salam asli, kecap manis, dan beberapa bahan lain yang sulit didapatkan di supermarket biasa. Aku juga menemukan tempe dan tahu, yang tentunya jadi kejutan menyenangkan. Meskipun harganya lebih mahal daripada di Indonesia, aku tetap membelinya karena momen berbuka puasa ini harus spesial. Setelah semua bahan terkumpul, aku pun pulang dengan hati puas. Meskipun butuh usaha ekstra untuk mencari bahan-bahan khas Indonesia, aku tahu bahwa semua ini akan sepadan ketika nanti masakannya jadi. Aku sudah nggak sabar untuk mulai memasak dan berbagi makanan ini dengan teman-teman di sini. Setelah berhasil mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan dari supermarket dan toko Asia, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena akhirnya bisa menemukan bahan yang cukup lengkap, tapi juga sedikit lelah karena harus berkeliling ke beberapa tempat untuk mendapatkannya. Aku berjalan di trotoar yang dipenuhi bunga-bunga musim semi yang mulai bermekaran. Udara sore di Jerman masih cukup dingin, tetapi aku sudah membayangkan kehangatan hidangan berbuka nanti. Setibanya di apartemen, aku langsung masuk ke dapur dan menata semua bahan di meja. Aku melihat ayam segar, santan kental, daun salam asli yang akhirnya berhasil kudapatkan di toko Asia, serta cabai rawit yang harganya bikin sedikit mengelus dada. Tidak lupa bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan jahe yang semuanya sudah siap di atas meja. Hari ini, aku berniat memasak makanan khas Indonesia yang bisa benar-benar mengobati rasa rinduku terhadap kampung halaman. Aku memilih 3 menu utama, rendang, opor ayam, dan sambal goreng kentang, plus beberapa tambahan seperti takjil manis dan nasi hangat. Aku mengambil panci besar dan mulai menyiapkan bahan pertama, rendang. Ini adalah masakan yang membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup lama. Aku mulai dengan memotong daging sapi menjadi potongan-potongan besar,
lalu menumis bumbu halus yang sudah aku blender sebelumnya. Bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, lengkuas, dan kunyit. Begitu bumbu mulai harum, aku menuangkan santan kental ke dalam wajan. Aroma yang keluar langsung membawaku pulang ke Indonesia dalam sekejap. Di saat seperti ini, aku merasa sangat kangen rumah. Biasanya, kalau di Indonesia, aku bisa menikmati rendang buatan ibu atau beli langsung di warung makan Padang terdekat. Tapi di sini, aku harus memasaknya sendiri dari nol. Meski begitu, aku tetap bersemangat, karena tahu hasil akhirnya pasti akan sangat memuaskan. Setelah rendang mulai mendidih dan santannya mulai meresap, aku lanjut memasak opor ayam. Aku menumis bumbu kuning dengan daun salam dan serai, lalu memasukkan potongan ayam yang sudah aku bersihkan sebelumnya. Begitu ayam mulai berubah warna, aku menuangkan santan lagi dan mengaduknya perlahan. Warna kuning keemasan dari bumbu berpadu dengan santan yang semakin mengental, menciptakan aroma khas opor ayam yang benar-benar menggugah selera. Sambil menunggu rendang dan opor matang, aku lanjut menyiapkan sambal goreng kentang. Aku mengupas dan memotong kentang menjadi dadu, lalu menggorengnya hingga garing keemasan. Setelah itu, aku menumis cabai, bawang merah, dan bawang putih, lalu menambahkan sedikit gula merah dan air asam jawa untuk memberi rasa manis pedas yang seimbang. Saat kentang goreng dimasukkan ke dalam bumbu dan diaduk, warnanya menjadi merah menyala, terlihat sangat menggoda. Aku sempat berhenti sejenak, menghela napas, dan melihat sekeliling dapur. Wangi masakan mulai memenuhi ruangan, dan suasana langsung terasa lebih hangat. Ini adalah momen yang membuatku sadar bahwa meskipun jauh dari keluarga dan kampung halaman, makanan bisa menjadi jembatan yang menghubungkanku dengan kenangan di tanah air. Tapi perjuangan belum selesai. Aku masih harus menyiapkan takjil. Karena di sini tidak ada yang menjual kolak pisang atau es campur seperti di Indonesia, aku memutuskan untuk membuat takjil sederhana, es buah dengan sirup coco pandan dan susu kental manis. Aku memotong buah-buahan seperti apel, anggur, dan stroberi, karena itulah yang paling mudah ditemukan di sini. Lalu mencampurkannya dengan es batu dan sirup coco pandan yang aku beli dari toko Asia. Setelah semuanya siap, aku menyiapkan meja makan dengan rapi. Aku meletakkan hidangan di atas meja, menyusun piring dan sendok dengan hati-hati, serta menyiapkan air minum. Aku merasa bangga melihat hasil kerja keras hari ini. Semua makanan ini bukan hanya sekadar menu buka puasa biasa, tetapi juga simbol perjuangan, rasa rindu, dan cinta terhadap budaya sendiri. Beberapa menit sebelum waktu berbuka, aku duduk di kursi dan mengamati hidangan di depanku. Rasanya seperti berada di rumah, meskipun aku sebenarnya berada ribuan kilometer jauhnya dari Indonesia. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya, suara adzan maghrib terdengar dari aplikasi di ponselku. Aku mengangkat tangan, berdoa dengan khusyuk, dan bersiap untuk berbuka puasa. Aku mengambil segelas air dan meneguknya perlahan. Rasanya segar sekali setelah seharian berpuasa. Kemudian, aku mencicipi es buah yang sudah aku buat. Manis, dingin, dan menyegarkan. Aku lanjut mengambil sepotong rendang dan menyuapkannya ke mulut. Teksturnya empuk, bumbunya meresap sempurna, dan rasanya benar-benar seperti rendang yang biasa aku makan di Indonesia. Aku tersenyum puas. Semua usaha yang aku lakukan hari ini benar-benar sepadan. Setelah menikmati beberapa suapan, aku berpikir untuk berbagi makanan ini dengan teman-teman yang ada di sini, termasuk beberapa teman Jerman yang mungkin belum pernah mencoba makanan Indonesia sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka saat pertama kali mencicipi rendang dan opor ayam. Apakah mereka akan suka? Apakah mereka akan terkejut dengan pedasnya sambal goreng kentang? Aku jadi semakin bersemangat untuk bagian selanjutnya dari petualangan buka puasa di Jerman ini. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, aku melanjutkan makan, menikmati setiap suapan dengan penuh syukur. Di momen seperti ini, aku sadar bahwa meskipun jauh dari rumah, aku masih bisa merasakan kehangatan dan kebersamaan, bahkan hanya dengan sepiring makanan yang aku buat sendiri. Hari ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dari mencari bahan yang sulit ditemukan, memasak dengan penuh kesabaran, hingga akhirnya menikmati hasilnya saat berbuka puasa. Semua ini mengajarkan aku bahwa makanan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga bagian dari identitas dan kenangan yang selalu bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Dan petualangan ini belum selesai. Setelah ini, aku akan mengundang teman-teman Jerman untuk mencicipi masakan khas Indonesia.
Kira-kira, bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka akan suka atau justru kaget dengan bumbu dan rasa yang kaya? Kita lihat di bagian selanjutnya. Setelah menikmati hidangan berbuka puasa sendiri dan memastikan semua masakan sudah matang dengan sempurna, aku mulai menghubungi beberapa teman di Jerman yang sudah aku undang untuk ikut mencicipi makanan khas Indonesia. Mereka adalah teman-teman dari berbagai latar belakang, ada yang asli Jerman, ada juga yang dari negara lain seperti Turki dan Prancis. Aku sangat penasaran bagaimana reaksi mereka saat pertama kali mencoba masakan yang penuh rempah seperti rendang, opor ayam, dan sambal goreng kentang. Tak lama kemudian, satu persatu teman-temanku mulai berdatangan ke apartemen. Mereka tampak antusias, terutama setelah mencium aroma masakan yang memenuhi ruangan. Salah satu temanku, Stefan, seorang pria asli Jerman yang sangat suka eksplorasi kuliner, langsung bertanya, "Wow, bau apa ini? Kayaknya enak banget." Aku tersenyum dan menjawab, "Ini masakan khas Indonesia, aku masak banyak hari ini, jadi kalian harus cobain." Aku mengajak mereka ke meja makan, yang sudah aku tata dengan rapi. Di tengah meja, ada sepiring besar rendang dengan kuah kental yang berwarna coklat pekat, opor ayam dengan kuah santan kuning yang menggoda, serta sambal goreng kentang yang berwarna merah menyala. Tak ketinggalan, ada nasi putih hangat yang mengepul, serta es buah sebagai pencuci mulut. Aku menjelaskan sedikit tentang setiap hidangan, terutama bagaimana rendang adalah salah satu makanan ternak di dunia menurut banyak orang. Jadi, rendang ini makanan khas dari Padang, Indonesia. Daging sapi ini dimasak dengan santan dan banyak rempah selama berjam-jam. Makanya rasanya kaya dan dagingnya super empuk. Jelasku dengan semangat. Teman-temanku mengangguk, tampak semakin penasaran. Aku melanjutkan, opor ayam ini biasanya kita makan saat lebaran, tapi enak juga buat buka puasa. Nah, kalau sambal goreng kentang ini pedas, jadi hati-hati. Setelah semua duduk, aku mengajak mereka untuk makan bersama. Oke. Kalian bisa ambil sesuai selera. Tapi, aku saranin kalian coba semuanya biar tahu rasa khas masakan Indonesia, kataku sambil tersenyum. Mereka mulai mengambil makanan dengan penuh antusias. Stefan langsung mencoba rendang. Sementara Lisa, temanku dari Prancis, mencicipi opor ayam dulu. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, ekspresi mereka langsung berubah. "Wow, ini enak banget," kata Stefan dengan mata membesar. "Rasanya kompleks banget. Ada manis, gurih, dan rempahnya kuat banget." Aku tersenyum bangga, merasa puas karena masakanku diterima dengan baik. Lisa juga tampak menikmati opor ayamnya. "Aku suka tekstur ayamnya, lembut banget. Kuahnya creamy dan penuh rasa," katanya sambil mengambil sesendok lagi. Namun, puncak keseruannya adalah saat mereka mencoba sambal goreng kentang. Aku sudah memperingatkan bahwa ini pedas, tapi beberapa dari mereka tetap penasaran dan ingin mencobanya. Stefan, yang cukup berani, langsung mengambil 1 sendok penuh sambal goreng kentang dan memasukkannya ke mulut. Dalam hitungan detik, ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak, wajahnya mulai memerah, dan dia segera mengambil segelas air. "Astaga, ini pedas banget, tapi enak," katanya dengan setengah terbatuk. Semua orang tertawa melihat reaksinya. Aku nggak nyangka pedasnya kayak gini. Lidahku panas, tapi aku nggak bisa berhenti makan. Lisa dan beberapa teman lain yang lebih berhati-hati mengambil porsi kecil sambal goreng kentang. Mereka juga merasakan kepedasan, tapi lebih bisa menikmatinya. "Ini pertama kalinya aku makan sesuatu yang pedas tapi tetap bikin nagih," kata Lisa sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, aku menyarankan mereka untuk mencicipi es buah yang sudah aku siapkan sebagai penetral rasa pedas. Begitu mereka menyeruput es buah dengan sirup coco pandan dan susu kental manis, ekspresi mereka langsung berubah menjadi lega. "Wah, ini penyelamat. Seger banget. Cocok buat ngilangin rasa pedas tadi," kata Stefan sambil tertawa. Sambil makan, kami berbincang tentang perbedaan budaya makanan antara Indonesia dan Jerman. Teman-temanku penasaran dengan cara orang Indonesia makan sehari-hari, terutama soal kebiasaan makan dengan tangan. Aku pun menunjukkan cara makan rendang dan nasi dengan tangan, seperti yang biasa dilakukan di rumah makan Padang. Kalau di Indonesia, banyak orang yang lebih suka makan pakai tangan karena katanya lebih nikmat. Jelasku.
Beberapa dari mereka mencoba mengikuti caraku, meskipun awalnya agak canggung. Rasanya beda ya, lebih terasa, kata salah satu temanku sambil tertawa. Aku pun mengangguk, merasa senang karena mereka benar-benar menikmati pengalaman ini. Setelah makan, kami duduk santai sambil mengobrol. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pengalaman makan yang benar-benar berbeda dari biasanya. Aku biasanya makan makanan Jerman atau Italia, tapi ini benar-benar unik. Rasanya kuat, bumbunya kompleks, dan semuanya enak, kata Lisa. Aku merasa sangat bangga bisa memperkenalkan makanan khas Indonesia kepada mereka. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, aku merasa ini adalah cara kecil untuk menjaga budaya tetap hidup dan dikenal oleh orang lain. Saat malam semakin larut, satu persatu teman-temanku mulai pamit pulang. Sebelum pergi, mereka mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa mereka ingin mencoba masakan Indonesia lainnya di kesempatan berikutnya. Kapan-kapan masak lagi, ya? Aku mau coba sate atau nasi goreng, kata Stefan dengan antusias. Setelah semua pergi, aku duduk di kursi, menghela napas panjang, dan tersenyum. Hari ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dari belanja bahan makanan yang sulit ditemukan, perjuangan memasak dengan bumbu lengkap, hingga melihat ekspresi teman-teman saat mencicipi masakan, semuanya terasa begitu berharga. Aku mengambil piring terakhir yang masih berisi sisa rendang dan menyantapnya perlahan. Di luar, udara malam Jerman terasa dingin, tapi di dalam apartemen kecilku ini, aku merasa begitu hangat. Tidak hanya karena makanan yang aku masak, tapi juga karena kebersamaan, tawa, dan cerita yang tercipta di sekitarnya. Meskipun aku jauh dari rumah, aku menyadari satu hal. Makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang kenangan, budaya, dan cara kita berbagi dengan orang lain. Dan di momen ini, aku merasa lebih dekat dengan Indonesia daripada sebelumnya. Wah, pengalaman buka puasa pertama di Jerman ini benar-benar nggak terlupakan. Meski jauh dari Indonesia, masakan khas kampung halaman tetap bikin hati hangat. Kira-kira, kalau kalian puasa di luar negeri, makanan apa yang paling kalian kangenin? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus berbagi cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.